Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu jamaah tarawih dan isya yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-6 ini kita masih diberi nikmat hidup. Tong kita ngeluh, dan tidak terbatas sekedar hidup, kita juga diberi nikmat sehat. Kemudian setelah kita diberi nikmat sehat, kita juga diberi nikmat iman dan hidayah. Dengan ketiga nikmat ini, tergerak hati kita untuk datang ke masjid ini, tentu dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak saudara kita, mereka hidup tapi tidak sehat sehingga tidak datang ke masjid. Lalu ada juga mereka hidup diberi nikmat sehat tapi mereka tidak dapat iman dan hidayah sehingga mereka tidak datang dan hadir ke masjid. Maka karena itu bersyukur kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, tema kita pada malam ke-6 ini, ada dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Ni'matani mahbunun fihima katsiran minan nas, as-sihah wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai atas dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kelapangan waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana di pengantar awal kita katakan, kita yang hidup ini bersyukur kita. Waktu yang ada diberikan oleh Allah masih sempat dan mau kita melaksanakan perintahnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Andai kata kita bukan termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang tiga ini, tentu kita tidak akan datang ke masjid, tentu tidak akan kita melaksanakan perintah Allah. Berat berasa membaca Al-Quran, terlebih lagi berinfak itu akan terasa sulit kalau andai kata kita tidak mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kelapangan. Sehat itu baru terasa nikmat andai kata kita sudah sakit. Detong jago badan kita, gagah kita, kuat fisik kita. Kita merasa seakan-akan nengok orang sakit itu, no loyo nepe kau no hei. Loyo kita anggap orang lain. Tapi ketika kita sudah sakit, ternyata luar biasa nikmatnya yang namanya sehat itu. Demikian juga ada begitu banyak orang yang melakukan dan merasa menyesal ketika mereka punya kelapangan dari segi aspek jabatan. Ada banyak ia bisa lakukan di negara ini, perubahan-perubahan. Ada begitu banyak juga orang menyesal ketika mereka memiliki kelapangan rezeki, tapi sungguh barangkali pelit di dalam rezekinya
sehingga enggan berinfak di jalan Allah. Lalu ketika mereka dimiskinkan, akan datang yang namanya penyesalan. Terkait dengan masalah dua ini, jamaah yang berbahagia, ada satu kisah sekilas kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Di mana dulu zaman Rasulullah ketika bercerita kepada sahabatnya, Rasul mengatakan, pada zaman dahulu wahai sahabatku, ada 3 manusia yang punya penyakit yang mau diuji oleh Allah. Laki-laki yang pertama punya penyakit namanya penyakit kusta, belang-belang badannya, jelek tubuhnya, kulitnya jelek. Saking jeleknya, tidak ada orang mau dekat sama dia, dijauhi oleh orang lain. Yang kedua, ada punya penyakit botak, rambutnya tidak pernah numbuh, tidak pernah tumbuh rambutnya. Lalu kalau tidak tumbuh tidak ada masalah sebenarnya, sudah botak rambutnya, jelek pula kulit kepalanya itu, jijik orang nengok, penyakit botak. Sementara yang ketiga punya penyakit yang namanya buta, tidak melihat matanya. Banyak orang buta tapi tidak ngeri kita nengok. Lalu ini bagaimana? Butanya itu takut orang ketika memandangnya. Ketiga orang ini kompak. Rupanya jemaah yang berbahagia, hidup di dunia ini kalau sama punya hobi, sama punya penyakit, sama punya selera, itu bisa kompak tuh buat komunitas dia. Ini pun begitu, orang baik biasanya ngumpul sama orang baik. Kalau orang yang kurang baik, pasti ngumpulnya sama orang yang kurang baik juga. Lalu datang malaikat untuk menguji ketiga orang ini. Pertama, didatangi yang punya penyakit kusta. Wahai saudaraku, saya utusan Allah, malaikat. Kira-kira hari ini kau silakan meminta apa yang kau minta, Allah akan kabulkan melalui saya. Maka dijawab oleh orang yang punya penyakit kusta, mintakan sama Allah, kalau bisa penyakit saya ini sembuhkan, supaya gagah kulit saya ini, keren nampak, ngejreng, kincong kulit saya ini, supaya selera orang bergaul dengan saya. Maka dengan izin Allah didoakan sembuh. Kemudian ditawarkan, modal hidupmu apa? Saya kasih aja unta, saya suka dengan unta itu. Dikasih unta yang gemuk, kemudian mereka jadi kaya. Lanjut yang kedua, sama yang buta, yang botak. Yang botak juga ditanya, kamu seleranya apa? Saya malaikat, dituruh oleh Allah kemari untuk memintakan kepada kamu untuk memenuhi permintaanmu hari ini. Si botak juga minta, sembuhkan kepala saya ini, kepingin saya punya rambut yang hitam, gagah, nyisir rambut saya. Maka diminta sama Tuhan, sembuh dari botaknya. Kasih juga seleranya apa, dikasih sapi sebagai modalnya. Lanjut yang ketiga diuji. Manusia yang ketiga yang punya penyakit buta juga disembuhkan dengan permintaan pada saat itu, diberikan dia kambing karena dia selera nengok kambing itu, mbek karena semangat dia nengoknya. Wah, si kambing kaya dengan kambingnya. Ketika sudah beberapa tahun, jemaah yang berbahagia, kata Rasul, si belang tadi punya penyakit kusta, untanya nggak buah delang, satu gunung banyak. Demikian juga yang punya penyakit botak, sudah satu gunung sapinya, luar biasa kayanya. Demikian juga dengan yang ketiga, penyakit buta tadi, kambingnya sudah melimpah ruah, ngembek-mbek buah delangnya, woi kambingnya. Maka datang lagi malaikat yang menolong dulu, menyamar sebagai orang tua yang bajunya compang-camping, sudah tua renta. Oh mahe bekala sini tua ge. Yang pertama dengan penyakit belang, wahai saudaraku, saya saat ini dalam keadaan musafir, habis bekalku, tolong dulu bantu saya supaya saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Kai kata kala si belang ge, gua bayak ya lah, gua bayak. Apa dia bilang? Taboh kokap mi dulu. Kogan untuk kudan tak kena hasil usaha. Usaha kalah bahan. Mengasihnya min kalak mi doge.
Jadi diingatkan oleh malaikat yang menyamar tadi, bukankah kau duluku juga saudaraku dalam keadaan miskin, dulu juga kau punya penyakit, maka dikasih Allah kau modal sehingga engkau kaya hari ini. Kaya kata orang yang sudah penyakit belang tadi sudah sehat. Jangan kau heran, ini harta warisan orang tuaku. Dengan kemampuanku, ku kembangkan unta ini sehingga melimpah luar biasa banyaknya saat ini. Tidak ada kaitannya dengan pemberian Tuhan, hasil usahaku nih. Yuk gue sombong kalau banyaknya. Demikian dia datangi yang kedua. Yang kedua juga mengatakan dengan kalimat yang sama, kau ganta bohong lahu sapi ini. Kau enak-enak aja datang minta, walaupun kau musafir, ngapain lewat sini? Kau banyak cara lain. Kalau nggak ada duit, ngapain jalan-jalan sih? Yaudah, mengasihnya tuh leh. Luar biasa jemaah yang berbahagia. Lanjut ke yang tiga, karena waktunya terbatas. Lanjut yang ketiga, juga ketika ditanya sama yang buta, wahai saudaraku saya musafir, habis bekal saya, tolong bantu saya. Apa kata si buta yang sudah kaya? Masya Allah, dulu saya punya penyakit buta, dulu saya miskin, tidak punya apa-apa, dia sangat terhadap kambing gue, buat, ambil berapa yang kau mau, silakan untuk memenuhi kebutuhanmu. Masya Allah, apa doa malaikat hari itu? Ya Allah, hari ini si buta yang dulu dia punya penyakit dan dulu dia miskin, dulu dia dijauhi orang lain, hari ini dia tidak lupa bersyukur atas rezeki yang kau berikan ya Allah, maka limpahkanlah karuniamu, tambahkan rezekinya lebih baik lagi, selamatkan dia dunia dan akhirat, sehingga kehidupan si buta tadi selamat di kehidupan selanjutnya. Doa malaikat untuk dua orang tadi, bangkrut, susah hidupnya, penyakitnya dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Tidak bersyukur, tidak memanfaatkan waktu sehat, tidak memanfaatkan waktu sudah lapang. Ketika rezekinya banyak, sombong luar biasa. Dia merasa apa yang dia miliki adalah karena kemampuannya. Padahal kalau cerita rezeki, Allah lah yang memberikan segala-galanya, kita tidak punya daya dan kemampuan. Karena itu jemaah yang berbahagia, selagi banyak duit, tong gue senteslah, maka jangan pernah lupa isi kaleng amel. Jangan pernah lupa bawa duit ke masjid, infakkan tuh duit, karena duit itulah yang nanti menjadi rezeki kita, sementara yang kita belanjakan untuk yang lain belum tentu menjadi milik kita. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.